Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan latihan baca dan terjemah kitab. Hari ini kita yang baca Ustadz Ammar. Ustadz Ammar? Ammar. Masya Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi Taysiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Terjemahkan, Masya Allah. Diwajibkan atas kalian jika kematian hadir kepada kalian, yaitu meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan kari kerabat dengan cara yang baik. Maka itulah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Maka barang siapa yang menggantinya setelah apa yang dia dengar, maka sungguh tiada lain dosanya atas orang-orang yang menggantinya. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka barang siapa yang khawatir dari berwasiat, barang siapa yang khawatir dari berwasiat karena penyimpangan. Baik, coba ulang tadi itu apa diterjemahkan khairon? Ulang-ulang, kutiba. Maka diwajibkan atas kalian jika kematian hadir kepada kalian, itu meninggalkan harta. Baik, alhamdulillah. Jadi ini yang perlu ditekankan. Kadang kita sebagai pemula, khairon kita akan menerjemahkan kebaikan. Kan begitu di kamus. Kita bilang kan jazakallahu khairon. Khairon kan apa artinya? Kebaikan. Tapi makna khairon di ayat ini adalah mal. Mal. Iya. Harta. Bermakna apa? Harta. Terus? Maka barang siapa yang khawatir dari berwasiat karena penyimpangan atau dosa, maka dia mendamaikan antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, Masya Allah. Terus? Ay faradallahu alaikum ya ma'syarul mu'minina idha hadara ahadakumul maut ay asbabuhu kal maradil masharrifi 'alal halaki wa huduri asbabil mahaliki wa kana qad taraka khairan ay malan wa huwal malul katsiru 'arfan fa 'alayhi ay urfan wa huwal malul katsiru 'urfan fa 'alayhi ayyusi liwalidayhi wa aqrabin nasi ilayhi bil ma'rufi ala qadri halihi min ghairi sarfin wala iqtisarin ala al-ab'adi duna al-aqrabi bal yurattibuhum ala al-qurbi wal hajati wa lihada ata fihi bi af'ali at-tafdhili wa qawluhu haqqan ala al-muttaqin dalla ala wujubi dhalika lianna al-haqqa huwa ats-thabitu wa qad ja'alahu Allahu min mujibatit taqwa. Baik, terjemah dulu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kematian hadir kepada kalian, yaitu sebab-sebabnya seperti sakit. Ya, maksudnya jika sebab kematian itu sudah ada di hadapan kita dan kita meninggalkan harta, wasiat. Terus? Atau sakit yang membawa kepada kebinasaan dan hadirnya sebab-sebab kebinasaan. Dan sungguh dia meninggalkan kebaikan, yaitu harta. Nah,
Berarti sudah tidak diterjemahkan kebaikan. Kan begini. Dan dia meninggalkan khairon. Bahasa Arabnya, jangan bilang meninggalkan kebaikan. Sebut dulu bahasa Arabnya. Dan dia meninggalkan khairon, yaitu harta. Jadi kalau ada penafsirannya, sebutkan dulu bahasa Arabnya. Supaya tidak double setelahnya. Terus? Dan dia adalah harta yang banyak yang telah diketahui. Maka wajib atas kalian untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan orang-orang yang dekat dengan kalian dengan cara yang baik, sesuai dengan kadar keadaan, dengan tanpa berlebihan dan tidak mengurangi atas yang jauh tanpa yang dekat. Bahkan dia menyusun mereka terhadap kedekatan dan kebutuhan. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan bentuk isim tafdil. Dan Allah tahu bentuk isim tafdil? Yang mana itu bentuk isim tafdil? Ini yang perlu antum juga tahu. Kan saya sudah kasih tahu kemarin isim tafdil dalam pelajaran bahasa Arab adalah af'al atau apa? Fu'la, kan begitu. Di ayat itu mana isim tafdilnya? Kan tidak ada yang wazan af'al. Nah, di sini adalah khairon. Khairon di sini asalnya akhyar. Cuman likathratil isti'mal, karena sering dipakai, berat kalau diucapkan akhyar. Maka dihapuslah hamzanya menjadi khair. Atau paham perubahannya ini? Sama dengan ini syar. Asalnya asyar. Tapi karena kathratul isti'mal, orang Arab sering pakai. Sehingga mereka tidak katakan asyar. Tapi dia katakan apa? Syar. Tapi terjemahannya antum harus hati-hati. Lebih buruk. Lebih baik. Jadi kalau antum bilang jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Kenapa antum terjemahkan lebih? Karena ini asalnya isim tafdil. Akhyar. Cuman dihapus hamzanya. Makanya di sini kadang kalau kita baca tafsir begini. Karena itu Allah mendatangkan dengan isim tafdil. Mana isim tafdil di ayat? Ya kan? Sebagai pemula. Ya isim tafdilnya khair. Yang berasal dari akhyar. Begitu cerita. Terus. dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah hak bagi orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan atas wajibnya hal itu. Karena sesungguhnya hak dia adalah yang tetap. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari termasuk kewajiban ketakwaan. Ketika seorang itu bertakwa, dia meninggalkan harta yang banyak, takut nanti anak-anaknya salah dalam penggunaan harta, maka boleh dia berwasiat. Hanya saja nanti akan datang juga penjelasan bahwa ya nanti tidak boleh lagi, ayat ini sudah dihapus. Karena setelah itu ya tidak boleh lagi berwasiat untuk ahli waris. Karena mereka akan membagi harta warisan. Wasiat itu untuk yang tidak mendapat harta waris. Nanti akan dijelaskan. Fadhal. Wa'lam anna jumhurul mufassirin yarawna anna hadhihi al-ayata mansukhatun biayatil muwarithi wa ba'dahum yara annaha fil walidaini wal aqrabina ghairul warisina مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آية المواريث بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول تتفق عليه الأمة
ويحصل به الجمع ويحصل به الجمع ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل Mutaqaddimain. ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل اتفاق والجمع بين الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم Nafkhi. من ادعاء النسخ الذي لم يدل على دليل صحيح Alaihi. لم يدل عليه دليل صحيح. Baik, terjemah. Dan ketahuilah bahwa mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwasanya ayat-ayat ini dihapus dengan ayat warisan. Nah, paham tak? Ini mayoritas karena memang terjadi perbedaan pendapat. Iya, apakah dihapus atau tetap cuman dikhususkan? Kan ada pembahasan pengkhususan dan penghapusan. Itu di bab usul fikih. Tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat warisan yang ada di surah An-Nisa. Yang ada di surat An-Nisa. Paham kan? Yang di awal-awal. Terus? Dan sebagian mereka memandang bahwasanya di dalam ayat ini terdapat kedua orang tua dan karib kerabat, bukan ahli waris. Bersamaan bahwasanya paham, dipahamkan? Ini mungkin antum perlu ketahui, sebagian mereka memandang bahwa ayat ini pada orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi. Maksudnya berlaku. Dan kalau seperti itu tidak ada masalah. Memang itu namanya dikompromikan. Karena Nabi bilang, la wasiat tali waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Berarti maksudnya pendapat kedua ini tidak dihapus. Cuman ini ayat tetap berlaku kepada selain yang mewarisi. Adapun mewarisi tidak wasiat. Nah, misalnya gini. Seorang ayah meninggal. Dia punya istri, punya anak. Ya kan? Kan saudaranya tidak dapat harta warisan. Karena tertutup dengan anak. Maka boleh dia berwasiat kepada. Kan ahli waris juga namanya. Cuman tertutup. Cuman apa? Tertutup. Antum bisa paham ini? Jadi ayat ini tidak dihapus. Tidak dihapus. Tetap berlaku. Cuman untuk siapa? Untuk yang tertutup hak warisnya. Dipahami kan? Misal juga tertutup itu kan banyak. Tertutup seluruh atau tertutup sebagian. Seperti orang tua. Orang tua itu kan kalau anak meninggal dan tidak punya anak. Kan dia dapatnya berbeda dengan yang punya anak. Yang punya anak. Bisa dapatnya 1/6 atau 1/8. Kan begitu. Kalau punya anak malah 1/8. Maka boleh ini anak berwasiat. Kasih nanti kakekmu tidak apa-apa 1/6. Walaupun kamu ada. Berarti kan ada tambahan daripada apa? Harta yang dia akan dapat daripada punya anak. Nah, itu modelnya nanti. Jadi tetap berlaku. Cuman untuk selain yang mewarisi. Untuk selain yang mewarisi. Ini sebagian pendapat. Terus. Padahal bahwasanya tidak ada dalil yang menunjukkan atas terhadap kesahihan hal itu. Pengkhususan hal itu. Nah, cuman ini lagi. Ini masalah ini kan pendapat sebagian ulama. Yang mengatakan ayat itu tetap berlaku cuman dikhususkan selain yang mewarisi. Nah, kata Syekh Abdurrahman, masalahnya tidak ada ayat yang mengkhususkan. Karena ayat di surah An-Nisa itu bukan mengkhususkan tapi merinci bagian. Anda paham ini? Ayat di surah An-Nisa itu merinci pembagiannya. Bukan mengkhususkan ayat ini. Makanya boleh bilang tidak ada dalil yang mengkhususkan hal itu. Dipahamkan? Nah, kita lihat. Dan yang paling baik dari ayat ini untuk dikatakan sesungguhnya wasiat-wasiat ini untuk pada kedua orang tua dan karib kerabat secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pada kebiasaan yang berjalan. Kemudian sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi kadar kepada kedua orang tua yang memberi waris, yang mendapatkan warisan dan selain dari keduanya, dari karib kerabat yang mendapatkan warisan.
Ini adalah hal yang ma'ruf pada ayat-ayat warisan. Paham kan? Jadi ini ayat global. Ayat ini global, mujmal, global. Bahwa diwajibkan untuk berwasiat untuk ahli waris. Kemudian Allah menjelaskan di ayat-ayat warisan secara terperinci bagiannya. Paham kan? Ini yang beliau katakan. Terus Setelah ayat ini secara umum. secara ayat yang global ini mujmalan. Dan tersisa hukum-hukum di dalamnya bagi orang-orang yang tidak mewarisi dari kedua orang tuanya, yang terhalangi dari mendapatkan warisan dan selain dari keduanya. Dan dari yang dihalangi karena seseorang atau suatu hal. Karena kadang itu warisan, dia bisa terhalang karena orang atau terhalang karena sifat. Itu warisan. Seseorang maksudnya seperti tadi, ada anak jadinya terhalang. Omnya jadi tidak dapat warisan karena punya anak. Istri, ya tadinya dia dapat 1/4 misalnya. Dia dapat 1/4. Tapi kalau ada anak malah dapat 1/8. Kan begitu, atau dapat nanti 1/6. Itu tergantung warisan yang di ayat warisan. Ya, tapi yang terhalangi itu dengan orang. Dan ada juga ternyata terhalangi dengan sifat. Terhalangi warisan itu dengan sifat. Bisa antum paham ini? Apa itu misal contoh sifat? Bukan orang. Sifat itu misalnya dia beda agama. Ayahnya muslim meninggal. Anaknya kafir. Sifatnya kafir. Tidak dapat warisan. Karena kafir tidak bisa mendapatkan warisan dari muslim. Walaupun itu anak. Ini namanya terhalangi dengan apa? Sifat. Anda bisa paham ini? Jadi penghalang itu bisa orang, bisa sifat. Bisa sifat. Iya, terus? Maka sesungguhnya seseorang diperintahkan berwasiat untuk mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Anda paham ini? Misalnya tadi orang yang terhalangi dengan sifat tadi. Kan tidak dapat warisan. Tapi dia boleh berwasiat. Ada seorang ibunya kafir, ayahnya kafir. Anaknya malah muslim. Juga tidak dapat warisan ini muslim. Karena la yarithul muslim al kafir. Seorang muslim tidak mewarisi kafir. Wala yarithul kafir muslim. Kafir juga tidak mewarisi muslim. Jadi kafir dia warisi kepada kafir. Tapi gimana ini anaknya yang masuk Islam? Kan begitu. Ini kan terhalangi dengan sifat. Boleh dia berwasiat. Anda paham ini? Boleh dia berwasiat. Yang harsana kasih saudaramu yang itu yang muslim. Anda bisa pahami? Jadi dia tidak dapat pembagian warisan. Tapi dapat wasiat. Nah, ini baru berlaku wasiat. Sebagian orang umum pergi ke notaris, dia wasiatkan juga kepada ahli warisnya yang sesama agama. Ini salah. Paham kan? Inilah nanti yang membuat keributan berikutnya. Karena otomatis nanti anak-anak itu tidak mau. Kenapa kamu dapat lebih banyak? Oh tidak, ini wasiat bapak. Tidak boleh wasiat untuk yang akan mewarisi. Yang boleh itu hibah. Saat hidup dibagi memang, dikasih memang kalau ditahu ini anak-anak akan berkelahi. Sehingga nanti yang ditinggalkan cuma sedikit. Setelah meninggal tinggal warisan sedikit. Antum paham ini? Adapun ahli waris sesama agama tidak boleh wasiat. Tidak boleh berwasiat. Paham kan? Terus? Dan ucapan ini disepakati seluruh umat atasnya. Dan terhasilkan penyatuan antara dua pendapat orang-orang terdahulu. Karena setiap dari orang-orang yang berpendapat dari keduanya. Dengan dua pendapat di atas tadi. Apakah ayatnya itu adalah tetap maknanya ada atau dihapus? Ada juga mengatakan belum. Seluruh dari mereka memandang yang dipandang. Setiap dari mereka lahadha malhadon. Memperhatikan sebuah perhatian. Tergantung. Kita perhatikan ini berlaku, ini tidak berlaku. Punya arah pandangannya, ijtihadnya. Terus? Dan berbeda sumber. Dan dengan
penyatuan ini terhasilkan kesepakatan dan terkumpulnya ayat-ayat. Karena sesungguhnya bagaimana mungkin penyatuan ini perkumpulan Fa innahu, karena sesungguhnya maha ma'amkana, kapan bisa, kapan memungkinkan. Ini kaidah. Ini kaidah ketika mendapatkan ayat yang bertentangan atau hadis yang bertentangan. Fa innahu maha ma'amkana, sesungguhnya kapan memungkinkan. Al-jam'u, untuk dikompromikan, karena ahsan, itu lebih bagus. Itu lebih bagus kalau kita bisa kompromikan. Terus? itu lebih bagus dari mengklaim adanya penghapusan. Nah, daripada bilang penghapusan. Karena kalau kita bilang penghapusan berarti ada yang tidak diamalkan. Karena kalau kita bilang ini terhapus berarti tidak perlu diamalkan. Sementara kalau kita kompromikan, dua-duanya diamalkan. Yang tidak ada dalil sahih yang menunjukkan atasnya. Nah, untuk mengatakan ini dihapus harus ada dalil. Apakah betul dihapus? Artinya para ulama usul mengatakan ini yu'rafut tarikh, kalau ditahu tanggalnya. Ditahu tanggalnya itu kalau ada nabi katakan atau sahabat bilang ayat ini dihapus oleh ayat ini. Nah, ini kan tidak ditahu. Maka kita kompromikan. Kita kompromikan. Masya Allah. Terus? Walamma kana al-musi qad yumtana'u min al-wasiyyati lima yatawahhamu anna min ba'dihi qad yubaddilu ma wasa bihi. Qala ta'ala faman baddalahu ay al-isa'a lil madhkurina aw ghairihim ba'dama sami'ahu ay ba'dama aqalahu wa 'arafa tarakahu wa tanfidhahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna wa illa fal musi waqa'a ajruhu 'ala Allah wa innamal ithmu 'ala al-mubaddilil mughayyiri inna Allah sami'un yasma'u sa'iral aswati wa minhu sima'ahu limaqalatil musi wa wasiyatihi fayanbaghi lahu ay yuraqiba man yasma'uhu wa yarahu wa alla yajura fi wasiyatihi alimun biniyatihi wa alimun bi'amalil musi ilayhi فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ وفيه التحذير. Baik, terjemah dulu. Dan tak kala orang-orang yang berwasiat terhalangi dari wasiat karena apa yang dia sangka bahwa orang-orang yang setelahnya kadang mengubah apa yang dia wasiatkan dengannya. Nah, maksudnya kan kadang gini, wah kalau saya berwasiat ini nanti dia bisa mengubah wasiat saya. Kan itu kan kekhawatiran si pihak pewasiat. Kan namanya orang khawatir. Apalagi dalam keadaan ini sakit. Biasanya orang sakit itu kecemasannya lebih tinggi daripada orang yang sehat. Makanya kalau ada orang sakit mentalak, ada orang sakit, sakit yang mau dia mati itu tidak dianggap. Dikhawatirkan dia ceraikan istrinya karena takut istrinya mendapat warisan dari hartanya. Demikian pula dari wasiat-wasiatnya. Itu dia. Tapi Allah kasih di sini hal yang menenangkan. Bahwa kalau kita sudah berwasiat, dosanya itu bagi yang nanti yang merubah. Makanya di ayat setelahnya. Ini namanya tatmin. Adalah jaminan dari Allah sekaligus langsung menenangkan yang berwasiat. Kalau seandainya nanti ternyata wasiatnya itu disalahgunakan. Apa kata Allah? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa yang menggantinya, yaitu wasiat-wasiat yang orang-orang sebutkan atau selain dari mereka, setelah apa yang didengarnya, yaitu setelah apa yang dipahami dan diketahui jalannya dan pelaksanaannya. Maka sungguh tiada lain dosanya terhadap orang-orang yang menggantinya. Dosanya bagi yang mengganti wasiat itu. Bukan yang berwasiat. Misalnya ada dia berwasiat, tolong hartaku sini bangun ke masjid. Atau sini jadikan wakaf misalnya. Ternyata anak-anaknya ubah.
maka dosanya bagi anak-anak, bukan bagi bapak. Bukan bagi bapaknya. Anda paham kan? Karena Allah langsung bilang, dosanya bagi yang menggantinya. Terus? Dan jika tidak, orang yang berwasiat itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada lain dosanya atas orang-orang yang menggantinya dan mengubahnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan seluruh suara, yang diantaranya mendengarkan orang-orang yang berwasiat katakan dan wasiatnya. Masya Maka Allah. Terus? maka sepantasnya dia mengawasi siapa yang dia dengar dan dilihatnya. Dan sungguhnya Mana mereka, tadi itu? Sepantasnya? maka sepantasnya Hmm. dia mengawasi Hmm. dari siapa yang didengar dan yang dilihat. Dan sesungguhnya dia tidak sewenang-wenang dalam wasiatnya. Nah, ini dah. Karena Allah kan Maha mendengar. Artinya ini yang berwasiat, ingat. Tidak boleh kamu dolim dalam wasiatmu. Karena sebagian orang tua kadang ada kecondongan kepada seorang anak. Sehingga anaknya ini dia wasiat banyak, yang ini tidak. Maka hati-hati. Ini kan terkait dengan yang berwasiat. Allah Maha mendengar apa yang kamu katakan. Demikian pula tadi kan sudah yang diwasiati. Yang diwasiati hati-hati. Jangan kamu ubah wasiatnya. Jangan kamu ubah wasiatnya. Tapi di sisi lain, Allah ingatkan juga ini yang berwasiat. Allah mendengar. Artinya tidak boleh kamu dolim dalam wasiatmu. Dan kadang begitu. Kita lihat di kejadian nyata. Orang berwasiat itu membahayakan anak-anaknya yang lain. Kadang ada anaknya yang membuat sesuatu yang kelihatan dia baik sekali. Padahal ini ada maunya. Supaya semua harta dinotariskan sekarang di namanya. Itu masalah sekarang. Makanya sepihak orang tua harus yakin, harus ketahui Allah mendengar ucapannya. Al-Musi ini. Terus? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang niat dan mengetahui dengan amalan-amalan orang yang diberi wasiat kepadanya. Maka jika orang yang berwasiat bersungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran walaupun dia salah. Dia sudah, ini orang tua ini sudah bersungguh-sungguh menyerahkan wasiatnya. Kayaknya seperti inilah wasiatnya. Ternyata qadarullah dia salah. Tetap dia dapat pahala. Tetap dia dapat pahala dari wasiatnya itu. Masya Allah. Terus? وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله. Baik, sampai situ. Itu terkait dengan ayat tadi. Terus? Maka terjemahkan. Dan dalam ayat ini terdapat peringatan tentang orang-orang yang diberi wasiat kepadanya dari mengganti wasiat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang dia perbuat. Masya Allah. Maka berhati-hatilah dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dari dua sisi ya. Allah ingatkan yang berwasiat. Paham kan? Iya. Bahwa dia tidak boleh dolim. Terus juga Allah ingatkan pihak yang diwasiatkan kepadanya. Tidak boleh dia mengganti-ganti wasiat. Kalau itu adalah wasiat dia dari orang tuanya. Terus juga terdapat hiburan bagi orang yang berwasiat. Kalau ada yang mengganti, dosanya atas yang mengganti. Paham kan? Dosanya atas yang mengganti. Bukan dari pihak yang berwasiat. Nah, ini tentunya kalau wasiatnya adil. Ya, wasiatnya adil. Adapun wasiatnya yang ada dolimnya nanti akan dibahas lagi. Apakah dijalankan atau boleh diubah. Atau boleh diubah. Itu di berikutnya insya Allah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah.
Iya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan kita besok. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.